Indonesia Bertauhid TV. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Penulis berkata, syiar azan ketika tidak ada sholat jamaah di masjid. Walaupun tidak ada sholat jamaah di masjid, misalnya ketika hujan lebat turun, cuaca yang sangat dingin, atau merebaknya wabah corona ini, syiar azan tetap harus dikumandangkan dan disunnahkan bagi muadzin untuk menambahkan lafaz sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Ya, jadi ketika tidak ada sholat jamaah di masjid dan juga tidak ada sholat Jumat di masjid, maka azan tetap harus dikumandangkan. Ya, wajib dikumandangkan karena itu adalah syiar Islam. Akan tapi disunnahkan bagi muadzin untuk menambahkan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Salatlah di rumah kalian, itu maksudnya. Ya. Sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum. Akan tetapi kapan kita harus mengucapkan lafaz ini ketika azan? Ya, ada beberapa pendapat ulama dalam masalah ini. Ya, jadi kapan ketika azan kita mengucapkan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum? Pilih salah satunya, ya. Antara sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Maka ketika azan itu kapan kita mengucapkan lafaz tambahan tersebut? Ya, maka ini adalah ada beberapa pendapat ulama dalam masalah ini. Ya, jadi ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang menyebutkan bahwa lafaz ini diucapkan setelah azan. Ya, jadi azan selesai baru mengucapkan sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Ulama lainnya menyebutkan bahwa lafaz ini diucapkan pada pertengahan azan, yaitu sebagai pengganti dari lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jadi tidak ada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, akan tetapi diganti sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Ada juga yang menyebutkan bahwa lafaz ini diucapkan pada pertengahan azan, yakni setelah lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jadi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah tetap diucapkan, kemudian mengucapkan sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum, kemudian Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya, jadi setiap pendapat ini memiliki landasan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam masalah ini perkaranya luas, ya. Jadi boleh bagi kita untuk memilih salah satu, ya. Apakah kita boleh memilih lafadznya sallu fi rihalikum atau memilih sallu fi buyutikum, atau kita mengucapkannya di akhir azan atau di pertengahan azan sebagai pengganti hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, atau setelah, ya, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, itu, ya, perkaranya luas. Ya, silahkan bagi muadzin untuk memilihnya. Kemudian penulis di sini menyebutkan, ya, dua hadis dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang menyebutkan masalah ini, ya. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, azan Ibnu Umar fi lailatin baridah bidatnan, thumma qala sallu fi rihalikum. Fa akhbarana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru mu'adhdhinan yu'adhdhin, thumma yaqulu ala ithrihi ala sallu fi rihal fil lailatil baridah awil matira fis safar. Pada suatu malam yang dingin di daerah Datnan, nama sebuah gunung, Ibnu Umar mengumandangkan azan, kemudian berkata, sallu fi rihalikum, salatlah di rumah, salatlah kalian di rumah. Beliau lalu mengabarkan kepada kami bahwa Rasulullah SAW memerintahkan muadzin untuk mengumandangkan azan. Kemudian berkata setelah azan selesai, ala sallu fi rihal, salatlah kalian di rumah, di malam yang dingin atau turun hujan ketika safar. Ya, jadi dari hadis ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa, ya, lafaz sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum itu diucapkan ketika, ya, sholat jamaah di masjid itu tidak ada, misalnya malam yang dingin atau turun hujan, ya, ketika safar, ataupun turun hujan walaupun bukan safar, di mana itu didapat dari hadis lainnya, ya, seperti di hadis berikutnya insyaallah akan kita bacakan di sini. Jadi tidak hanya ketika wabah corona saja. Ya, jadi syariat sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum itu tidak hanya ketika, ya, wabah corona ini saja. Akan tetapi itu adalah sesuatu yang disunnahkan, itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW.
ketika sholat berjamaah di masjid disyariatkan untuk ditiadakan, seperti misalnya hujan lebat atau cuaca yang sangat dingin, ya. Jadi ya penting bagi kita untuk memahami hal ini, karena sebagian orang berkata bahwa mereka berkata bahwa meniadakan sholat jamaah di masjid kemudian menambahkan lafaz shollu fi rihalikum atau shollu fi buyutikum di azan itu adalah konspirasi Yahudi, ya. Jadi ini adalah hal konyol yang berasal dari kejahilan dia terhadap syariat. Maka di sini dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini kita menyimpulkan bahwa lafaz shollu fi rihalikum atau ala shollu fi rihal itu diucapkan oleh muadzin setelah muadzin mengumandangkan azan, yakni setelah selesai azan. Setelah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru mengucapkan shollu fi rihalikum, shollu fi rihalikum, atau shollu fi buyutikum, shollu fi buyutikum. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, an Abdullah bin Abbas annahu qala li muadzinihi fi yaumin matir, idza qulta asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, fala taqul hayya 'alas shalah, qul shallu fi buyutikum. Qala faka'anna an-nasa istankaru dhak, faqala ata'jabuna min dha. Qad fa'ala dha man huwa khairum minni, innal jum'a azmah wa inni karihtu an uhrijakum fatamshu fit tini wad dahat. Dari Abdullah bin Abbas bahwa beliau berkata kepada muadzin ketika turun hujan lebat, ketika engkau berkata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka janganlah berkata hayya 'alas shalah, akan tetapi katakanlah shallu fi buyutikum. Perawi hadis ini berkata, maka orang-orang kemudian mengingkari hal tersebut. Ibnu Abbas selalu berkata, apakah engkau heran dengan hal ini? Sesungguhnya telah melakukan hal tersebut orang yang lebih baik dariku, yakni Nabi SAW. Sholat Jumat tentu adalah wajib, akan tapi aku tidak suka menyusahkan kalian dengan berjalan di tanah yang becek dan licin. Ya, jadi sekali lagi kita dapat faedah dari hadis ini, ya, ini dua hadis yang kita sebutkan barusan itu muttafaqun alaih, diriwayatkan di Bukhari dan Muslim. Dari kedua hadis ini, ya, terutama ya tadi kita telah bahas hadis pertama, tapi di hadis kedua kita juga mendapatkan kesimpulan bahwa penambahan lafaz shallu fi buyutikum di azan itu juga dilakukan oleh para sahabat, dan itu adalah perintah dari Nabi SAW ya ketika tanah becek dan licin, yakni hujan lebat. Tidak hanya ketika wabah corona ini saja, tapi itu sudah ada, ya, sunnah ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ini bukan konspirasi Yahudi. Maka jadi ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin di zaman ini, dan ini adalah sunnah yang asing, sunnah yang ditinggalkan, sunnah mahjurah. Sunnah mahjurah maksudnya sunnah yang ditinggalkan, banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, sehingga kaum muslimin menjadi asing dengan sunnah tersebut, sehingga malah mereka mengatakan sunnah ini sebagai konspirasi Yahudi, ya. Allahul musta'an. Maka dari hadis kedua ini kita juga mendapatkan faedah bahwa Abdullah bin Abbas menyebutkan shollu fi biyutikum itu sebagai pengganti hayya 'alas shalah. Ada ulama yang menyebutkan bahwa shollu fi buyutikum itu pengganti hayya 'alas shalah saja, bukan hayya 'alal falah. Akan tetapi ulama yang lainnya berkata bahwa hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu digantikan oleh shollu fi buyutikum. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa dalam masalah ini perkaranya luas. Jadi silakan bagi muadzin untuk tentunya berkonsultasi dengan para ulama dan ustaz di daerahnya masing-masing, untuk kalau misalnya mau menambahkan lafaz ini di azannya. Nah,